Selamat pagi, perkenalkan nama saya Junita Mega Sumilang dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan memaparkan 5 perbandingan dari artikel, yaitu yang pertama, analisis diskursus dalam teks media sosial. Tujuan penelitian, artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan di media sosial untuk membentuk suatu opini publik, khususnya dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis pendekatan analisis diskursus. Data dikumpulkan dari komentar dan unggahan pada media sosial seperti Facebook dan Twitter. Objek penelitian, postingan terkait isu lingkungan dari media sosial dalam periode suatu tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bahasa cenderung digunakan untuk memperkuat argumen emosional dan membangun solidaritas kelompok. Unsur-unsur retoris seperti metafora dan hiperbola sering ditemukan. Kelebihan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola komunikasi di media sosial. Kekurangan, hasil tidak mudah digeneralisasi karena fokus pada platform tertentu dan isu tertentu. Penulis yaitu Ahmad yang terbitkan tahun 2023. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kesalahan linguistik dalam buku pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah menengah pertama. Metode penelitian menggunakan analisis konten kuantitatif untuk mengkategorikan jenis kesalahan. Objek penelitian, buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 yang disusun berdasarkan kurikulum terbaru. Hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa istilah linguistik digunakan tidak konsisten. Selain itu, seperti definisi memiliki kesalahan yang dapat menyebabkan kebingungan bagi siswa. Kelebihan penelitian relevan bagi pengembangan kurikulum dan guru. Kekurangan hanya berfokus pada satu tingkat pendidikan sehingga kurang menyeluruh, yaitu penulis buku Siti yang diterbitkan di tahun 2022. Yang ketiga, pemanfaatan gaya bahasa dalam iklan digital. Tujuan penelitian, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh gaya bahasa terhadap efektivitas iklan dan platform digital. Metode penelitian, analisis semiotik digunakan untuk memahami simbol dan tanda dalam teks iklan. Objek penelitian, iklan digital dari platform populer seperti Shopee dan Tokopedia. Hasil penelitian ini, gaya bahasa hiperbola ditemukan lebih efektif menarik perhatian konsumen dibandingkan gaya deskriptif. Kelebihan, memberikan wawasan untuk strategi pemasaran. Kekurangan, data bisa menjadi pusing seiring perkembangan tren pemasaran. Penulis Dewi yang terbitkan dalam tahun 2021. Yang keempat, analisis bahasa dalam teks hukum. Tujuan penelitian dapat mengkaji kejelasan dan potensi ambiguitas dalam bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan daerah. Metode penelitian, analisis linguistik forensik dengan pendekatan pragmatis dan sintaksis. Objek penelitian, dokumen hukum termasuk peraturan daerah dan undang-undang tertentu. Hasil penelitian, banyak ditemukan ambigu yang dapat menyebabkan multitafsir dalam implementasi hukum. Kelebihan, membantu membuat kebijakan menyusun dokumen hukum yang lebih jelas. Kekurangan, memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum. Penulis Budi yang diterbitkan dalam tahun 2020. Yang kelima, analisis retorika dalam politik pidato. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi strategi retorika yang digunakan dalam pidato kampanye politik yang digunakan mempengaruhi audiens. Metode penelitian, analisis retorika
klasik berdasarkan teori Aristoteles. Objek penelitian pidato kampanye Presiden di Indonesia selama 1 tahun terakhir. Hasil penelitian strategi Aristoteles dominan digunakan untuk membangun kepercayaan audiens. Kelebihan, memberikan wawasan mendalam untuk analisis politik. Kekurangan, fokus hanya pada konteks tertentu sehingga sulit diterapkan dalam negara lain. Penulis, Lina, yang terbitkan dalam tahun 2019. Sekian hasil pemaparan dari video saya. Terima kasih.